Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, amma ba'du. Saudaraku, sahabat yang dimuliakan Allah, insan BPJS Ketenagakerjaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburkan satu tema tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah mengangkat, meninggikan orang-orang yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang berilmu beberapa derajat. Dan ayat ini sekaligus juga sebagai targhib bagi kita atau merangsang kita untuk menuntut ilmu. Apalagi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan satu kewajiban bagi setiap manusia muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga dalam hadis dikatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan orang tersebut berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berangkat dari dalil-dalil yang sudah saya sampaikan tadi tentang raf'ud darajat, diangkatnya derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kemudian juga menuntut ilmu ini adalah merupakan satu kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga digambarkan bahwa orang yang sedang menuntut ilmu itu diandaikan atau diumpamakan seperti orang yang sedang berjalan menuju surga. Karena sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesungguhnya orang tersebut sedang dimudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita juga merasa bahwa kita adalah seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kita selalu berusaha untuk menuntut ilmu, mengkaji supaya kita mendapatkan paham sebagaimana firman Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, kita juga diminta berdoa, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu, warzuqni fahman, dan anugerahkan juga pemahaman. Bahkan salah satu guru saya menambahkan doa ini dengan fahmal anbiya'i wal mursalin, sebagaimana pahamnya para nabi dan rasul. Di antara keutamaan orang yang menuntut ilmu, kalau kita perhatikan surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentu tidak akan sama. Tangisan orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu pasti berbeda. Ya, karena di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya manusia, yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Artinya orang-orang yang memiliki ilmu. Semakin dia memahami, semakin dia mengerti, kemudian dia mengerti atau makrifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba yang takut kepada Allah, takut berbuat salah, takut bermaksiat, dan selalu berusaha mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Dan saudaraku, insan BPJS Ketenagakerjaan rahimakumullah, kalau kita perhatikan manusia yang punya ilmu itu akan dimuliakan. Cobalah lihat manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, saat
Allah anugerahkan ilmu. Wa'allama al-Adam al-asma'a kullaha. Saat wa'allama Adam al-asma'a kullaha, saat Allah memberikan ilmu tentang nama-nama tersebut kepada Adam. Tsumma aradahum 'alal malaikat. Kemudian ditampilkan kepada para malaikat. Ya, dan kemudian malaikat pun mengakui ya bahwasanya memang Allah melebihkan Adam atau Allah melebihkan manusia dengan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu kemudian Allah pun memerintahkan malaikat ya untuk bahkan sujud menghormat kepada Adam. Ya, ini kita tahu malaikat adalah makhluk mulia yang pekerjaannya adalah ruku, sujud, bertasbih, hanya mengerjakan pekerjaan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi diperintahkan oleh Allah menghormat kepada Adam karena Adam ya walaupun dari tanah, tapi wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah memberikan nama-nama atau mengajarkan ilmu kepada Adam. Kemudian kalau kita perhatikan juga surat Al-Maidah ayat yang keempat. Ya, di sini ya, ada kebolehan memakan hasil buruan hewan-hewan buas seperti anjing yang kita tahu air liurnya itu najis ya. Tapi kalau anjing ini sudah terlatih, sudah terdidik, sudah mendapatkan ilmu, maka kalau kita membawa anjing itu untuk berburu ya, kemudian wa kulu mimma amsakna alaikum ya wadhkuru smallah alaih. Ya, kalau kita melepasnya dengan basmalah, kemudian dia membawa hewan buruan, maka fakulu mimma amsakna, ya makan, boleh dimakan ya hasil buruan dari binatang-binatang buas tersebut karena dia sudah mendapatkan ilmu. Dan kemudian kalau kita perhatikan ya, bahkan hatta al-hitanu fil bahr, sampai ikan-ikan di laut pun ya memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang yang menuntut ilmu. Begitu mulianya orang yang memiliki ilmu di mata Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, khususnya insan BPJS Ketenagakerjaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan selama di bulan Ramadan ini ya banyak majelis ya, walaupun saat sebelumnya kita berada dalam kondisi pandemi yang begitu ketat ya, kemudian kita sekarang ini bisa menuntut ilmu dengan berbagai cara, mungkin dengan pengajian virtual dan sebagainya. Dan pada daerah-daerah yang sudah bisa melakukan kajian tatap muka atau pertemuan offline ya, kita bisa manfaatkan di Ramadan ini untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu ya, dalam tadarus. Kemudian kita tadabbur, kita buka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita kaji sehingga kita mendapatkan ilmu dan pemahaman. Dan insya Allah seperti ayat yang tadi saya baca di awal, bahwa innama yakhshallaha min ibadihil ulama, orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa mereka takut? Karena mereka ma'rifat, karena mereka paham, karena mereka mengerti. Dan bagaimana mereka mengerti dan bagaimana mereka paham? Karena mereka menuntut ilmu. Dan bahkan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, dia seperti orang-orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya para penuntut ilmu, apalagi kalau kemudian dia menuntut ilmu syar'i ya, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Bukankah ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang memiliki ilmu atau mengerti ilmu Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita adalah orang yang mau belajar dan mau mengajar sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari ilmu yang kita pelajari. Alhamdulillah, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.